Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menimba ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, silahkan Ananda amati gambar berikut ini. Kira-kira dari video dan gambar tadi, apa yang dapat Ananda simpulkan? Benar sekali, ada tanda-tanda dari hari kiamat, ada macam-macam dari hari kiamat. Nah, hari ini kita akan membahas keduanya. Adapun tujuan pembelajaran kita, Ananda mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nanti Ananda mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak ibu semua pernah tidak melihat ataupun terkena bara api? Nah, tentu saja api yang ada di dunia ini terasa panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan yang panas dimuntahkan dari gunung api dapat membakar apa saja yang didahulunya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam kiamat yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sikapku yang akan menjadi kebiasaan dalam kesiaranku, insya Allah aku akan selalu meyakini akan datangnya hari akhir. Yang pertama, kita masuk ke kiamat sugro. Kiamat sugro atau juga disebut dengan kiamat kecil adalah kiamat yang menghancurkan alam di sekitar kita, tapi hanya sebagian. Contohnya, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, menimpa siapapun dan di mana saja, seperti contohnya kematian juga termasuk kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini bisa juga terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, tidak berhati-hati dalam berkendaraan sehingga terjadinya kecelakaan, membakar hutan secara sembarangan, menebang pohon dengan tidak pilih sehingga hutan semuanya gundul. Apabila terjadi hujan, maka akan mengakibatkan longsor, serta juga yang membuang sampah ke dalam sungai yang akan mengakibatkan banjir. Itu juga dinamakan dengan contoh dari kiamat sugro. Adapun tanda-tanda dari kiamat sugro atau kiamat kecil adalah: yang pertama, kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, atau banyaknya terjadinya perzinaan yang telah dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga dilakukan secara terang-terangan.
Yang ketiga, perbandingan antara kaum laki-laki dengan perempuan itu tidak seimbang. Lebih banyak perempuan daripada kaum laki-laki. Sudah dapat kita lihat seperti sekarang ini. Yang selanjutnya, agama Islam hanya tinggal nama, atau orang-orang Islam itu Islamnya hanya di KTP saja, tidak melaksanakan perintah Allah seperti sholat, mengaji, melakukan perbuatan yang baik. Namun sekarang lebih banyak kepada perbuatan yang maksiat, yang jauh dari ajaran agama Islam. Semua golongan masyarakat berlomba-lomba untuk memperbanyak masjid atau musola, namun isinya kosong atau tidak ada. Bahkan di dalamnya hanya ada imam atau satu orang dari makmumnya saja. Yang ketiga, yang selanjutnya itu mabuk-mabukan yang dianggap sebagai hal yang lumrah. Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan saja. Orang-orang yang membaca Al-Quran tidak memahami makna yang ada di dalam Al-Quran, sehingga akan menjadi kekeliruan di dalam kehidupan. Waktu terasa semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa 1 minggu, dan 1 minggu hanya terasa 1 jam, dan 1 jam hanya terasa 1 detik saja. Nah, apabila tanda-tanda dari kiamat kecil ini sudah nampak semuanya, sudah terasa dan terlaksana semuanya, maka selanjutnya akan muncul tanda-tanda dari hari kiamat besar atau kiamat besar akan datang. Yang kedua kita bahas adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro artinya hancurnya seluruh alam beserta isinya. Bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya, sehingga semua yang ada di alam semesta akan saling bertabrakan, dan bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu hidup dan mengelakkan terjadinya hari kiamat. Tahukah kamu apa saja tanda dari kiamat besar? Kali ini kita akan membahasnya dan mengurutkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adanya tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, pertanda berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Nah, setelah tiupan trompet ini nanti akan muncul kabut yang sangat gelap gulita menghantam seluruh alam semesta. Di sini manusia tidak akan dapat keluar untuk mencari makanan, bahkan tidak melihat apapun yang ada di sekitarnya, dan semuanya pun tidak ada yang bercahaya, baik itu lampu maupun cahaya sinar matahari, tidak ada saat itu. Nah, kemudian saat itu juga muncullah Dajjal yang menghancurkan dan mengacaukan seluruh dunia. Nah, Dajjal ini berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dikatakannya itu semua berbalik dengan kenyataannya. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa pada tangan kanannya itu adalah neraka, yang sebenarnya itu adalah surga, dan di tangan kirinya adalah neraka, dan yang sebenarnya yang di tangan kirinya itu adalah neraka. Nah, semuanya dibolak-balikkan. Dan yang lebih hebatnya, Dajjal ini mampu menghidupkan orang mati, akan membuat semua umat atau sebagian orang-orang yang lemah atau tidak kuat imannya akan mengikuti Dajjal dan mengakui Dajjal itu adalah Tuhannya. Adapun ciri-cirinya, Dajjal itu matanya satu menonjol keluar seperti buah anggur dan kering, dan satunya lagi buta. Nah, Dajjal ini tidak dapat melihat. Di atas dahinya yang lebar terdapat tulisan kafara atau kufur. Apabila kita telah mendengar bahwa Dajjal ini keluar,
maka segeralah lari bersembunyi dari Dajjal, sehingga Allah mengatakan kepada umat manusia untuk berlindung dari Dajjal dengan membaca surat Al-Kahfi. Dajjal tidak akan pernah memasuki kota Madinah dan kota Mekah, karena kedua kota ini telah dihuni atau dijaga oleh malaikat Allah dengan pedangnya. Sekian lama Dajjal menghuni bumi beserta pengikutnya. Allah mengizinkan seorang imam yang bernama Mahdi atau dikenal dengan Imam Mahdi bersama rombongannya menyerbu tempat Dajjal bersama pasukannya. Namun sebelum sampai di sana, mereka melaksanakan sholat di Masjid Darul Baido. Nah, di masjid inilah Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika melakukan penyerangan ke tempat Dajjal, Dajjal sangat kaget melihat bahwa Nabi Isa berada di rombongan Imam Mahdi. Nah, saat inilah Dajjal mati terbunuh oleh Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa itu berlangsung selama 40 tahun, maka Allah menurunkan yang namanya Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini adalah perusak di atas permukaan bumi. Mereka memakan semua yang ada di muka bumi, meminum air yang ada semuanya di atas permukaan bumi, dan membunuh orang-orang yang tidak sama seperti mereka. Ya'juj Ma'juj ini musnah oleh binatang yang seperti cacing atas izin Allah dengan doa Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj di atas muka bumi. Dengan menempelnya cacing atau binatang seperti cacing tadi ke badan setiap Ya'juj dan Ma'juj itu, maka matilah mereka. Dan setelah itu Nabi Isa memimpin bumi sampai beliau wafat. Setelah Nabi Isa wafat, kembali lagilah manusia ini berada di dalam kekufuran atau berada di dalam keadaan kafir. Di saat itu juga Allah mendatangkan tanda-tanda berikutnya, yaitu adanya longsor ataupun gempa di 3 bagian dunia secara bersamaan. Setelah gempa yang sangat dahsyat ini menimpa 3 bagian dunia, maka Allah mengeluarkan api dari kota Adan atau dari negeri Yaman untuk menghalau semua manusia. Nah, setelah itu maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua untuk mematikan manusia, dan sangkakala yang ketiga untuk menghidupkan manusia kembali untuk mengiringnya ke padang mahsyar. Bagaimana Ananda? Sudah pahamkah materi kita hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita coba lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu hari atau nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama itu Yaumul Kiamat atau hari kiamat, berakhirnya seluruh alam semesta. Yang kedua, alam barzah atau alam kubur. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, hari berbangkitnya manusia dari alam kubur. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar yang sangat luas. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab, di mana pada masa ini semua amal manusia diperhitungkan, mana yang lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Setelah itu
akan ada namanya Yaumul Mizan, hari di mana ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun yang ia lakukan di dunia akan ditimbang seadil-adilnya. Nah, setelah itu ada namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan semua perbuatan yang pernah dilakukan manusia di atas dunia. Barang yang siapa yang berat timbangannya kebaikan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan barang siapa yang berat timbangan keburukannya maka akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka ya Allah. Untuk mencapai masuk surga atau masuk nerakanya seseorang, terlebih dahulu kita akan menempuh jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini yang di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa tipisnya jembatan ini bagaikan rambut yang dibelah 7. Nauzubillahi min zalik. Anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha, tadi setelah adanya hari pembalasan, kita akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka berdasarkan amal yang telah kita lakukan di atas dunia. Adapun nama-nama surga yang akan kita tempati nantinya berdasarkan tingkatannya dari 1 sampai ke 8. Yang pertama itu surga Firdaus, yang kedua surga Adnin, yang ketiga surga Naim, yang keempat surga Ma'wa, yang kelima surga Darussalam, yang keenam surga Darul Mu'akamah, yang ketujuh surga Al-Muqamul Amin, dan yang kedelapan adalah surga Khuldi. Inilah tempat orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Namun sebaliknya, apabila kita lalai terhadap perintah Allah, lebih banyak keburukannya, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Neraka ini juga ada 8 tingkatan. Yang pertama itu neraka jahanam, yang kedua neraka jahim, yang ketiga neraka hawiyah, yang keempat neraka wail, yang kelima neraka syair, yang keenam neraka ladha, yang ketujuh neraka sagar, dan yang kedelapan neraka hutamah.